Selamat siang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan pada siang hari ini kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, kita mau bersatu hati, pikiran kita, hati kita untuk kita menaikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kita ada sampai saat ini. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, berkat kemurahan-Mu Tuhan, Dialah selalu ada di depan kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kami Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupan kami, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ucapkan syukur kita hanya kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala karunia kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kau selalu ada bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Dengan segala kondisi yang ada kami ada. Dan kami tahu itu semua karena berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami Yesus.
siang hari ini Tuhan, kami datang lagi ke dalam rumah Tuhan untuk kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Bila urapan Tuhan Roh Kudus-Mu tercurah dalam setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, agar kami benar-benar menikmati kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Engkau layakkan kami, Engkau ampuni kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, agar kami layak Tuhan di saat kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Engkau berkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Urapi mereka Tuhan, agar mereka dapat melayani Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Bebaskan roh kami untuk kami bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala sarana-sarana yang kami gunakan, lingkungan sekitar kami Tuhan, biarlah menjadi lingkungan dan sarana yang mendukung jalannya ibadah ini. Segala kuasa-kuasa kegelapan roh-roh dari si pengganggu yang ingin menghancurkan jalannya ibadah ini, terlebih menghancurkan fokus kami Tuhan, kami usirnya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami berkemenangan untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami pada siang hari ini dan kami alaskannya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini karena kita pada pakai masker semua, jadi saya nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara tuh lagi senyum ya, atau lagi cemberut, atau lagi mikirin utang gitu ya, atau mikirin apa gitu. Tapi saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan kita harus bersuka cita di dalam Tuhan, karena ada Tuhan yang selalu memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Ada sebuah pujian yang mengatakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, khususnya kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang bermulia, tiada terselangi, besar dan ajaib perbuatan Kau beri hidup bagi diriku. Tiada yang seperti Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu, oh Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Haleluya. Mari saya undang supaya bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan. Kita sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita akan pujian ini lagi. Begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang bermulia, tiada terselangi, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhan.
seperti Engkau dalam hidup kami. Hanya Engkau Allah kami, satu-satunya dalam kehidupan kami. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, Yesus itulah satu-satunya dalam hidup kita. Percaya dan amin. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan. Engkau besar di surga. Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau besar di surga. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Amin, puji Tuhan. Dia berjanji akan kembali. Oh, oh, oh. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan. Engkau besar. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan. Engkau besar di surga. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Begitu bangga kita memiliki Allah seperti Allah kita Tuhan Yesus Kristus ya saudara. Bagaimanapun kondisi kita, tetap kita mau teguhkan iman percaya kita hanya kepada satu nama, yaitu nama Tuhan. Mungkin boleh berganti, keadaan boleh berganti, tapi tetap kita percaya hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah pujian yang mengatakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu memperhatikan setiap anak-anaknya yang berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Benar Tuhan, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Benar Tuhan, itu keyakinan kami Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Benar Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Amin. Begitu bahagia kita memiliki Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan adalah Allah yang selalu memedulikan anak-anak. Kami mau tetap percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Kami mau hanya tetap bersandar hanya kepada Engkau Tuhan. Setiap musim boleh berganti dalam hidup kami, tapi iman percaya kami tidak akan berganti kepada Engkau Tuhan. Bahkan akan tetap terus teguh dan semakin teguh hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan akan memberkati. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara, terlebih setiap anak-anak Tuhan. Mari saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita katakan dengan iman percaya, Tuhan selalu menolong kami Tuhan. Tuhan tak pernah meninggalkan kami, selalu menjagaku. Selai rambut kami Tuhan, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau Tuhan, Tuhan selalu menolong. Benar Tuhan, kami hanya datang kepada Tuhan. Kami mau hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan yang selalu memedulikan setiap anak-anak, yang selalu mencari dan mengasihi Dia. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolong. Haleluya Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan iman percaya katakan, Tuhan selalu menolongku. Mari anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang hidup, yang selalu melihat setiap anak-anak. Ini kami Tuhan. Haleluya Tuhan, Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku
Kami perlu lawatan-Mu tercurah dalam hidup kami, Tuhan. Setiap hati-hati yang kering, Tuhan. Setiap hati-hati yang patah, Tuhan. Setiap hati-hati yang sakit, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Tuhan. Kami perlu pembaharuan daripada Engkau. Kami perlu jamahan-Mu dalam hidup kami. Kami belajar untuk selalu menyatakan kami mengasihi-Mu lebih sungguh, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, 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 Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Tuhan selalu menolong. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Mari katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani firman Tuhan. Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku haleluya. Alamku, haleluya. Jaga hidupku, kita sembah Dia, haleluya. Oh, di haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, terima kasih. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur
kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh bersama-sama lagi bersekutu, berbuat ibadah kepada Engkau di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Patutlah Engkau dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu, kami yakin Engkau hadir di dalam ibadah kami. Saatnya kami akan mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Kami mau membuka hati kami. Kami akan menerima kebenaran-Mu menjadi kebenaran kami. Biarlah kami boleh mengalami selalu dalam kehidupan kami perubahan demi perubahan. Dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang karena kita ada di rumah Tuhan. Sekian lama ya, saya baru memperhatikan lagi di YouTube kita, kapan kita backgroundnya di gereja. Ya, tanggal 17 Januari sampai sekarang 5 September. Kurang lebih 9 bulan saudara-saudara. Ini agak lama sekali PPKM-nya ya. Kita boleh bersama-sama lagi ada di dalam rumah Tuhan. Senang rasanya Bapak Ibu. Ya, sekian bulan ya kita beribadah tapi secara online. Walaupun demikian kita tetap dalam prokes ya, protokol kesehatan. Memakai masker, sebelumnya kita mencuci tangan. Tentu kita juga sudah mengatur jarak kita. Dan tentu kita akan lakukan itu ya. Dan lebih baik juga kalau Bapak Ibu sudah divaksin semua. Kami pertama-tama hamba Tuhan sudah divaksin waktu di Masjid Istiqlal, seluruh tokoh agama ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Hari ini Minggu tanggal 12 September tahun 2021. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema batu pertolongan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. Ini ceritanya secara lengkap sehingga ada disebut batu pertolongan. Ayat mas kita adalah ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi Samuel dia mendirikan ya monumen ya, tugu. Ya. Ya, dia mengambil batu lalu tugu itu, batu itu dinamai Ebenezer. Ini dari ya, bahasa Ibrani Ebenezer. Eben itu batu, Hezer itu pertolongan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu apa ya?
stone of help. Ya, batu pertolongan. Kami pernah sekeluarga, istri, tante, ibu gembala itu dari Bondowoso. Di Bondowoso itu ada satu tempat rekreasi, ya, di mana kita di situ dinamakan Batu Soon, ya, batu yang apa ya, berjejer, ya, tersusun. Ibu gembala bilang kalau bahasa Madura, Soon itu ibu gembala jago nih bahasa Madura. Sebab itu kalau dia belanja ikan sama orang Madura ditambahin bonus. Apa? Sesuatu yang di kepala ya. Seperti kalau orang Medan itu aduh luar biasa inang-inang. Beras 10 kilo apa gitu. Kalau di pelabuhan saudara-saudara ya di jembatan ini dia tenang aja saudara-saudaraku ya bawa itu di atas itu. Di Indonesia itu. Jadi kami melihat ada ya batu tersusun di Bondowoso sana. Ya. Satu daerah namanya Batu Soon. Ya, batu bersusun. Jadi ada batu besar. Rupanya di dunia juga ada loh. Namanya tadi si Casey kasih tahu Stonehenge. Ya. Di Inggris. Saya belum ke Inggris tapi ke Bondowoso ada Batu Soon. Kalau di Inggris Stonehenge, ya, jadi batu lingkar ya, batu tersusun juga itu sama juga. Saya nggak tahu satu waktu akan ke Inggris. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kenapa Samuel ini dia membuat tugu? Satu waktu kami suami istri juga diajak sama keluarga Sihaan. Kami ke Medan, ke kampung halamannya, ya, khususnya bapak ibu. Kalau si bapak di Baligay, tapi nama kerennya apa Pak Sian? Baligay itu? Ya itulah, nama kerennya nggak mau disebut. Nah kalau si ibu Tarutung di ujung sana ya. Waduh di sana banyak ada tugu-tugu, ya, monumen-monumen, ya, khususnya misalnya di kampung mana Tarutung ya ada monumennya, ya ada satu waktu saya lewat saya lupa, ya antara Balige mana itu ada satu tugu besar, ya selalu di kampungnya ada namanya. Lebih-lebih kalau opung-opung yang sudah tua, ya itu kuburannya, tugunya dibangun besar-besar, saudara, monumen. Ya, kenapa sih ya Samuel ini, ya, dia membangun tugu ini, dia hakim, dia memerintah pada waktu itu juga membangun tugu. Ya, dari batu itu dinamakan Ebenezer, ya batu pertolongan. Sampai di sini Tuhan menolong. Kalau kita membaca sebelumnya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa umat Tuhan, bangsa Israel hidupnya terpuruk. Ya. Jadi sekian lama tabut Tuhan ya tidak ada di tengah-tengah mereka. Ya. Tabut Tuhan itu berhubungan dengan kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan sekian lama. Ya. Karena apa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Menyembah ilah-ilah lain asing. Ya. Tidak beribadah kepada Tuhan, melupakan Tuhan, sehingga ya mereka mengalami keterpurukan, ya, kesukaran. Sebab itu Bapak Ibu dikatakan di sana 20 tahun mereka mengeluh. Bapak Ibu kita udah hampir berjalan
Ya, hampir mau 2 tahun kita saudara-saudara pandemi ini. Ya, tentu banyak hal yang kita alami. Tapi puji Tuhan, ya enggak sampai terpuruk banget lah kita bangsa Indonesia. Kita bersyukur kalau hari-hari ini ya semakin bangkit dan semakin bangkit. Memang semakin menurun trennya, tapi juga ada sebagian kita dengar di luar negeri ada varian baru, sebab itu pemerintah masih berhati-hati ya menjaga ya PPKM ya menurut level ya. Kita tetap prokes Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Mereka 20 tahun mengeluh ya. Akhirnya Hakim Samuel memutuskan menghimbau umat Tuhan supaya berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati, beribadah kepada Tuhan, bertobat, meninggalkan dosa, ilah-ilah asing, menjauhkan itu. Mereka harus beribadah. Lalu Musa menganjurkan mereka berpuasa, lalu mereka mempersembahkan korban. Di tengah-tengah mereka beribadah, saudara-saudaraku, mereka diserang musuh Filistin. Bangsa Filistin ini, saudara-saudara, mereka ketakutan. Saudara-saudara, kita masih ya dulu dibayangin ketakutan dengan pandemi ini COVID-19. Mereka ketakutan. Lalu mereka waktu beribadah itu mereka diserang oleh musuh. Mereka ketika mengetahui mereka diserang orang-orang Filistin, mereka berseru kepada Tuhan. Samuel juga berdoa berseru. Dikatakan ayat yang ke-9, Tuhan menjawab. Perhatikan ayat yang ke-9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba dan yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan menggunturkan dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Perhatikan ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesanya. Ia menamai Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Ya. Tuhan mendengar doa daripada umatnya, hambanya. Tuhan kirimkan guntur, sehingga musuh itu jadi kacau balau. Mereka terpukul kalah, mereka dikejar. Maka dibangunlah satu monumen batu, ya, peringatan, sebuah batu namanya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan, kita ada saat ini karena Tuhan menolong kita. Amin. Kita boleh ada sampai saat ini karena Tuhan menolong kita. Bukan sampai saat ini atau lalu, tapi seterusnya Tuhan pasti menolong kita. Ya. Mengingatkan kepada kita ada batu pertolongan, batu peringatan. Ya. Kita juga, saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus mengingat pertolongan Tuhan. Tuhan tetap bekerja. Ya. Seperti khotbah-khotbah saya yang lalu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar dan berkuasa. Kita kecil, tapi kita dapat melakukan perkara yang besar karena bersama dengan Tuhan yang besar. Karena Tuhanlah kita tertolong. Sampai di sini Tuhan menolong kita.
Bapak Ibu saudara-saudaraku, sampai di sini Tuhan menolong bangsa kita Indonesia. Saudara-saudaraku, dan pasti Tuhan akan menolong. Tuhan berkuasa akan menolong terus dalam kehidupan kita. Jadi kita harus sadar pertama, ya, ingat Ebenezer, ingat Tuhan menolong saya dan saudara, dan Tuhan akan tetap bekerja menolong saya dan saudara. Yang kedua, dengan kita ingat pertolongan Tuhan Ebenezer, kita harus selalu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Coba bayangkan saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang kita sudah alami selama pandemi ini 2 tahun. Waktu-waktu pertama-tama saudara-saudaraku, kita sedih bayang ketakutan, ya, dengan teknologi yang canggih hari-hari ini, medsos, informasi begitu deras. Kita banyak antara yang benar dan yang tidak benar, semuanya deras, ya, sehingga kita menjadi begitu gentar dan takut. Ketika kita menjalani hari-hari yang lalu, kita juga mengalami, ya, seperti, ya, ketidakpastian, saudara-saudara. Lebih-lebih pada Juni apa Juli, saudara-saudaraku, ya, kita lihat begitu masifnya, ya, bekerja virus ini, ya, sampai banyak orang yang meninggal, bahkan hamba-hamba Tuhan. Kami nggak tahu udah sekian ratusan orang seluruh Indonesia, ya, pendeta GPDI yang sudah dipanggil Tuhan. Mungkin juga ada saudara-saudara kita dari jemaat kita, ya, ada satu suami daripada Oma Diana, Opa Husen, dipanggil Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini sampai di sini Tuhan menolong kita, kita masih ada sebagaimana kita ada. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, kita dengar kemarin dia masih telepon, masih ketemu, tahu sudah tidak ada. Sampai tidak ada yang mau terima. Karena apa? Tidak bisa dihadiri oleh keluarga. Tidak boleh dekat, saudara-saudaraku, ketika mereka kena, ya, COVID itu, saudara-saudaraku. Tapi kita bersyukur kalau kita masih ada, Tuhan tolong. Amin. Mungkin kita juga mengalami ketidakpastian. Ya, bagaimana, kapan habisnya, bagaimana hidup kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, ada untung, ada rugi. Yang bekerja, ya, anak-anak, ya, udah sekian bulan kerja di rumah, online. Ada untungnya. Untungnya apa? Ya, di rumah, ya, makannya gratis. Si mamanya yang masak, ya, dan bisa mengatur. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, bersyukur. Yang pendidikan juga Sael bilang, wah, beruntung dia. Ya, kita doakan dia, saudara. Skripsinya sudah selesai. Dia sedang menunggu ujian sidang terbuka Misael. Heski juga, ya, kalau saya lihat pertolongan Tuhan, kan Tuhan menolong, kan. Ya, semester ini dia mempercepat semesternya. Jadi dia sekalian susun skripsi. Jadi saya sudah yang terakhir membayar uang kuliah. Dia akan menyelesaikan juga skripsinya. Ya, Tuhan tolong, ya, dia bisa menyelesaikan. Saya dengar kemarin juga pertolongan Tuhan. Kisah dinaikin jabatannya. Puji Tuhan. Itu pertolongan Tuhan, saudara. Ya, kita berdoa buat anak-anak kita. Bapak Ibu, kita melihat apa yang terjadi dalam rumah tangga kita mungkin, kehidupan kita mungkin, saudara-saudaraku. Kita rasanya takut dan tidak melihat kepastian, tetapi Bapak Ibu, kita bersyukur. Coba kita baca Yeremia pasal 31
ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan Tuhan akan melanjutkan lagi pertolongannya. Karena kasih setianya kekal. Ya, kasih setianya akan dilanjutkan lagi, saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau Tuhan menolong kita sampai saat ini, Dia akan melanjutkan lagi pertolongannya di dalam kehidupan kita. Ratapan, setelah Yeremia ratapan. Pasal 3 ayat 21. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Jadi kalau kita melihat tugu, maksudnya batu pertolongan itu Ebenezer, ya, mengingat pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku, kita patut bersyukur. Karena berlanjut terus pertolongan Tuhan, karena berlanjut terus kasih setia Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu selalu baru. Bapak Ibu, kita patut mengucap syukur. Ya, kau mengucap syukur, saudara-saudaraku, kepada Tuhan. Ya, istimewa kita tahu beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi itu yang kedua. Yang pertama, ya, Ebenezer, kita harus yakin Tuhan terus berlanjut menolong kita. Yang kedua, dengan kita tahu Ebenezer, Tuhan menolong kita tahu mengucap syukur, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Yang ketiga, seperti umat Tuhan, kalau mau mengalami pertolongan Tuhan, ya, mengalami, ya, kasih Tuhan yang terus berlanjut, biarlah Bapak Ibu semakin menjaga hubunganmu dengan Tuhan, relasimu, ya, hubunganmu dengan Tuhan, saudara-saudaraku, harus diperbaiki. Ya, saudara-saudaraku, kalau kita membuat kesalahan, kekeliruan, dosa, kita mau tinggalkan, kita berbalik kepada Tuhan. Kita mau mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kehidupan kita ini akan selalu, ya, seperti, ya, air yang mengalir terus, mengalami perubahan demi perubahan. Ya, kita yakin dan percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, ya, kalau kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan baik dengan Tuhan, memperhatikan hidup kita, kita selalu mencari Tuhan, kita akan mengalami, ya, pertolongan Tuhan. Sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita ingat khotbah hari ini, Ebenezer, batu pertolongan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan pertolongan itu akan berlanjut. Kita harus percayai dan imani sebagai orang percaya. Dan kita selalu mengucap syukur, mengingat, ya, pertolongan kebaikan Tuhan yang selalu mengalir. Dan semakin kita menjaga hubungan kita dengan baik kepada Tuhan, kita akan terus mengalami pertolongan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, ya, ayat yang terakhir, Mazmur 60, ayat yang ke-14. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Puji Tuhan. Ya, apapun yang terjadi ke depannya, ya, Ebenezer, Tuhan menolong kita. Ya, dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar, dengan Tuhan kita mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Siapa kira, saudara-saudaraku yang kekasih, oleh guntur, ya, musuh itu takut. Kami kemarin
Ya, waktu Bapak Deo ulang tahun, syukuran, kami keluarga diundang ya sama keluarga ini ke rumahnya Deo. Wah, rupanya udah invest dia. Kami ya, rumahnya agak tinggi. Tapi waktu itu hujan, gunturnya luar biasa, hampir sepertinya di depan kita ya. Ya. Begitu juga Tuhan lakukan hal yang mujizatnya yang luar biasa. Tuhan datangkan guntur sehingga musuh takut dan dikalahkan. Dengan Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Dengan Tuhan kita akan mengalami perkara-perkara yang besar. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ori, haleluya, haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Dia mengalir terus. Dia akan memberkati, melindungi kami. Nyanyikan lagu ini sekali, kita akan berdoa. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Selalu menolongku. Menolongku, selalu menjagaku. Akan terjatuh. Haleluya. Selalu ini menjadi keyakinan kami bersama lewat pujian ini Tuhan. Sampai di sini Tuhan menolong kami. Dan berkelanjutan pertolongan kasih setiamu di dalam kehidupan kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kami mengucap syukur. Dan semakin kami menjaga hubungan kami dengan Engkau, semakin baik dan semakin mengenal Engkau. Menjauhkan semua hal-hal yang tidak berkenan. Kami berbalik kepadamu, meninggalkan segala dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Engkau, supaya pertolongan Tuhan yang ajaib itu kami boleh alami. Tuhan tolong kami. Bapak Ibu boleh mengangkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Yang mau didoakan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkuasa melakukan sesuatu dalam hidupmu, karena Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Berkati Tuhan, berkati, dan Tuhan nyatakan kemurahan kepada bangsa kami Indonesia ini.
Tuhan tolong juga pada gereja-gerejamu, pimpinan-pimpinan organisasi gerejamu Tuhan, khususnya GPDI dari majelis pusat, majelis daerah, wilayah, dan para gembala, semua hamba-hambamu Tuhan. Tolong semua jemaatmu yang tidak hadir saat ini, yang akan mengikuti secara online nanti sore, Tuhan juga jamah siapapun mereka yang mengikuti ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus diberkati, dilawat oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu di akhir ibadah kami Tuhan. Ebenezer, batu pertolongan, sampai di sini Tuhan menolong kami sebagai peringatan. Tuhan terus berlanjut untuk menolong kehidupan kami orang percaya. Kami patut menaikkan syukur kepadamu. Kami semakin mendekatkan diri lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau lawat kami semua Tuhan. Kami baik orang tua, pemuda, remaja, anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan menjadi bagian kami orang-orang yang percaya kepada Engkau. Berkati rumah tangga, berkati kehidupan kami, berkati keluarga-keluarga, berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati pendidikan. Oh, berkati kami semua umat-Mu, berkati mereka yang mengikuti secara ibadah online. Dimanapun mereka berada, Tuhan lawat dan berkati pertolongan Tuhan yang sama juga mereka alami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong pemerintahan kami, dari Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, bersama Bapak Haji Ma'ruf Amin Tuhan, seluruh stafnya, aparat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong bangsa negara. Berikan hikmat kepada pemimpin kami, gubernur kami, Bapak Anies, terus seluruh jajarannya, Tuhan tolong semuanya. Wali kota Tuhan, kecamatan, kelurahan, RW, RT, khususnya komplek kami, Damplek bersama seluruh stafnya Anda Tuhan. Berkati mereka semua, mereka yang purnawirawan, mereka yang masih bertugas sebagai anggota Paspampres, Tuhan tolong mereka juga Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka, ada anak-anakmu juga Tuhan, tolong mereka juga Tuhan, berkati mereka. Kami semakin bersinar, menyatakan terang kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua persembahan umat-Mu Tuhan, besar atau kecil, yang mengembalikan milik Tuhan juga Tuhan, balas berlipat-lipat kali ganda, tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan lagi pada umat-Mu yang tahu dan percaya melakukan firman-Mu. Terima kasih, mari semua kita mengangkat kedua tangan kita semua. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.